Baik ya, ikhwah, kita mulai saja dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali dars nahwu dasar kita merujuk pada kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi yang ditulis oleh beliau Al-Ustaz Ajeng Zakaria rahimahullah taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan bahasan materi terakhir berkaitan mansubatul asma'i, yakni al-munada, panggilan atau seruan. Ya. Kalau di bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan hai atau wahai. Misal hai pemuda atau wahai pemuda. Ya, atau sejenisnya. Itu disebut dengan munada nanti, seruan atau panggilan, nida. Ya. Nanti terbagi menjadi dua jenis nih. Ada yang mansub, kemudian ada yang mabni atas tanda rofaknya. Dan nanti ada ciri-ciri. Namun ya secara garis besar nanti untuk sesuatu yang spesifik nih, spesifik merujuk pada person tertentu, ya, dia pasti i'rabnya nanti mabni atas tanda rofaknya. Adapun untuk sesuatu yang kurang spesifik atau mungkin ya secara tarkib nanti ada penyandaran atau idhofah, nanti maka dia dibaca dalam kondisi mansubnya. Ya, itu konsep dari munada nanti. Selama dia menyeru untuk sosok yang benar-benar spesifik, hmm, maka wajib mabni atas tanda marfu'nya. Hmm. Baik, kita langsung ke kitab nih, wah. Kita di halaman 70 ini. Ya, ya. Kita baca definisi dari penulis al-munada. Apa itu al-munada? Al-munada ismun yuzkaru ba'da harfin nida'in. Jadi salah satu ciri munada ya pasti ada huruf nidanya nanti. Ya, sesuatu yang terletak setelah huruf nida nanti disebut dengan munada. Munada ini artinya yang diseru atau yang dipanggil. Contohnya ya Abdullah, ya ini huruf nida, ya, Abdullah ini munadanya. Eh, Ya Rasulullah, ya ini munada, Rasulullah ini munadanya. Ya harf nida, Rasulullah munadanya. Eh, Nah, adapun huruf-huruf nida ya ini ada al-hamzah ini nanti. Ya, hamzah. Kemudian ada ya, ada ayya, kemudian ada ada haya, dan ada wa. Artinya sama semua. Bisa hai atau wahai. Itu munada. Kemudian berkaitan dengan hukum munada. Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, nanti terbagi menjadi dua. Ada yang dia itu yunsobu, mansub. Ada yang yubna ala rofi. Mabni atas tanda rofa. Ya. Apa saja yang tergolong dalam kondisi mansub nih? Yang pertama ketika dia itu mudhof. Jadi sesuatu yang diseru munadanya itu disandarkan pada sesuatu. Baik. Maka munadanya atau mudhofnya nanti dibaca dalam kondisi mansub. Ya Nabi, ya Allah. Ini tidak boleh ya Nabiullah atau ya Nabiyillah. Harus ya Nabi, ya Allah.
Kemudian kondisi kedua adalah ketika dia syabihan bil mudhof nih. Seperti kemarin nih. Contohnya di sini ya tolian jabalan. Ini dia mansub seterusnya. Ya tolian jabalan. Wahai pendaki gunung. Jadi tidak boleh ya toliun jabalan nih. Atau ya toliin jabalan. Ya, harus ya tolian jabalan. Kemudian yang ketiga adalah ketika nakiroh ghairu sudah untuk sesuatu yang ya, sesuatu sifatnya umum ya, dan ya tidak spesifik ya, tidak masuk pada person tertentu. Contohnya di sini ya aliman. Ya, misal di dalam ada ya penuh dengan para orang alim ya. Antum mau bertanya perkara sesuatu misal, antum manggil ya aliman ya, ya siapapun yang menoleh ya dia. Itu maksudnya ghairu sudah. Hmm. Tidak spesifik pada person tertentu. Atau bisa juga nanti antum misal yang justru pengen manggil semua orang, ya aliman. Ya, di dalam ruangan ada orang alim semua, antum manggil ya aliman semuanya menoleh. Tanpa memaksudkan pada satu person tertentu, nih, maka wajib dalam kondisi mansub juga. Ya, itu juga ya rojulan. Misal dalam satu ruangan penuh dengan laki-laki, antum menyebut ya rojulan, wahai para laki-laki, ya, maka harus mansub. Ya, ketika tidak merujuk pada satu person tertentu. Ya, jadi munada dihukumi mansub ketika ya, munadanya itu diidofahkan ya, atau syabihan bil mudhof ya, atau sesuatu yang tidak spesifik. Nakirah ghairah mak sudah. Di munajatnya pasti dibaca dalam kondisi mansubnya. Ada pertanyaan sampai di sini, Ikhwan? Ustaz, yang syibhul mudhaf ini bisa dicek di mana pembahasannya ya? Pembahasan kemarin nih, sebelum mudhof dan memang tidak ada pembahasan rincinya di sini. Hanya contohnya saja. Betul ya, Ustaz. Jadi, nanti ya kalau dirincikan malah rumit nanti, Ikhwan. Karena sesuatu yang menyerupai mudhof ilaihnya nanti dia mansub bisa saja karena maf'ul bih juga. Maf'ul bih dari tolian, tolian ini isim fa'il, isim fa'il maka makna aslinya yang mengandung perbuatan. Makanya jabalan di sini hukum asalnya adalah maf'ul bih, makanya dia mansub juga. Sekilas mirip seperti idhofah, namun tidak majrur. Jadi ya nanti mungkin kalau tidak salah di kelas selanjutan ada pembahasannya nanti terkait jabian bil mudhof. Ada pertanyaan lain nih kok? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut jenis yang kedua nih, yakni yubna ala rof'i. Ingat nggih, mabni atas tanda rofaknya. Jadi nanti rofaknya dia tidak dengan tanwin. Ya. Apa saja kondisinya ya? Ketika ya dia itu spesifik nih. Apa saja yang termasuk spesifik? Yang pertama adalah alman mufrodan, nama seseorang, nama sosok person. Itu pasti spesifik nih. Maka wajib dalam kondisi mabni atas tanda rofa. Ya Aliyu, ya Muhammadu. Tidak boleh ya Aliyun atau ya Muhammadun. Karena dia mabni atas tanda rofa. Kemudian yang B adalah ketika nakirotan maksud datan nih. Ya, untuk suatu yang umum tapi sudah maksud pada satu person tertentu. Ini biasanya cara memahaminya ya sambil
memberi isyarat menunjuk atau menepuk punggung yang diajak bicara misalnya. Ya rojul, contohnya, atau ya walad, wahai seorang laki-laki, atau wahai laki-laki, atau ya wahai ya anak laki. Ya kalau ya walad ini biasanya diterjemahkan dengan nak begitu. Ya, nak, tolong apa makan dengan tangan kanan gitu. Ya gulam, ya, diterjemahkan dengan nak. Ya, karena tidak ada ya terjemahan wahai anak begitu tidak ada. Saya langsung nak begitu. Nak, tolong ambilkan ini, ambilkan itu. Ya, ya case-nya sama seperti tadi. Misal dalam satu ruangan isinya laki-laki semua. Antum pengen memanggil satu laki-laki tapi nggak tahu namanya. Ya, maka antum sebut saja ya, apa ya, rojul. Ya, rojul. Ya, sambil mungkin berisyarat atau sambil menepuk. Mungkin. Ya, umum tapi ya sudah dimaksud pada satu person tertentu. Ya, yang lebih spesifik nanti adalah dengan alman mufrad ketika sudah mengetahui namanya. Nah, kemudian yang ketiga ini nanti mungkin bisa dibilang masuk ke kategori kedua juga. Karena dia jatuhnya ini, wah, ada al berarti dia ya ma'rifah, sudah spesifik juga. Wa idza kana al munada fihi al wajibaan tasbiqahu wajib mendahulunya dengan ada empat hal nih. Pertama didahului dengan ayuha ketika muzakkar. Misalnya ya ayuhan nas untuk ya untuk muzakkar. Ya ayuhan nas, wahai para manusia. Afan, ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi. Atau ya ayuhar rasul. Ya wahai para rasul. Atau pakai hadza. Ini sama untuk laki-laki. Ya hadzal rajul atau ya hadzal walad. Adapun yang ketiga dan keempat untuk muannas pakainya ya ayatuhai. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Atau pakai hadhihi. Ya hadhil mar'ah. Wahai perempuan ini atau ya hadhil bintu. Wahai anak perempuan ini. Jadi ketika ada alif lam wajib diawali dengan salah satu dari empat ini menyesuaikan dengan gender. Ayyuha hadza atau ayyatuha hadhihi. Sampai di sini ada pertanyaan nih, kok. Oh ya, dan makanya dia eh ya marfu juga ya, karena dia walau alam kalau tidak salah ya masuk kategori ini yubna ala raf'i karena dia spesifik juga. Sampai di sini ada pertanyaan. Monggo ya, kalau ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke tamrin saja ya kalau begitu, ikhwan. Jadi ada khil adwatin nida bima ya'ti. Masukkan alat-alat nida pada kata-kata di bawah ini atau kalimat di bawah ini. Ya. Ada 10 ya, ikhwan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Dua-dua ya. Kemarin dari atas atau dari bawah? Dari bawah ya. Sekarang kita dari atas. Monggo, Jamil. Dua pertama.
Masukkan huruf tidak. 6 Ustaz. Berarti ya Aba Bakrin. Nah, kemudian Yang ini ya Ibnu Umar ya Ustaz. ya, Ya Ibna Umari. ya ibna Umaro. Oh, Umaro dia majrur dengan fathah. Goirumun, sorry. oh iya. Ya. Pantes bingung Ustaz. Ya Ya, syukran. ya, ya. Jazakallah. Oh, ya, khair. Ya, apa Ustadz, Ji, Pak Syafi'i? ini boleh bertanya Ustadz yang untuk yang ini. Boleh? Nah, ini Ustadz supaya nanti lebih paham. Hmm. Jadi kalau ini kan eh, alam mufrad itu kan eh, Oh, ini marfu ya. Ini idofah kan ya? Abu Bakar kan orangnya kan tertentu Ustadz Ibnu Umar. Hmm. Kenapa kok dia mansub Ustadz? Karena idofahnya. Oh, Ya, Abu karena Bakar. kaidahnya itu idofah lah. Jadi nggak, walaupun dia orangnya tertentu, jadi nggak berlaku kaidah yang alaman mufrad itu saja. Betul. Dan satu lagi, meskipun dia tertentu, tapi dia kunyah. Ibnu Umar, Kunyah. Abu Bakar. Jadi, bisa dibilang, apa ya? Masih di bawah alman mufrodan statusnya. Jadi dia masuknya ke apa saja, apa? Ke mudhof ya saja. Ya, mudah ilahi. Untuk. Ya, nah Ustaz, jazakallah khairan. Wah, khair. Ya, kemudian kita lanjut nih. Dua berikutnya. Pak David, monggo Pak David. Ya Saliman. Ya Saliman. Kenapa? Mana yang benar? Satu nih. Yang mana yang ya Saliman ini? Sat? Iya. Ya Salimun atau Saliman? Saliman, Sat. Saliman. Kenapa Saliman? Karena dia tidak tertentu kan. Ya, bisa nih. Ini bisa Salimun, bisa Saliman nih. Karena Salim itu maknanya Selamat. orang yang selamat nih. Tapi kadang Salim juga dipakai untuk nama. Di sini tidak ada untuk ini kan, untuk apa? Tanda ini untuk sebuah nama gitu. Iya, tidak ada keterangannya itu. Makanya Ah, bisa dua-duanya benar. Boleh Salimun, boleh Saliman. Ya, Salimun atau kalau iya Salimun spesifik sebagai nama nanti tidak boleh ditanwin ya. Jangan lupa. ya Ya, Salim, Saliman. Salim berarti. Ya, Ya, kalau sebagai ya nakirah ghairu sudah ya baru Salim. mansub. Ya, Saliman. Wahai orang yang selamat. Ya, untuk Pak David. Kemudian Aku Ali, Ya Akho Ali. Ali, Ya, Ali. dengan tanwin ya. Ya, Aku Ali. Wahai saudaranya Ali. Ya, ada Dengan pertanyaan terkait tanwin dengan itu? saja. Iya, Dengan dengan tanwin. tanwin. Betul, dengan tanwin. Akho Ali. Oke, kalau yang kedua jelas nih, karena dia idofah maka jadi mansub Aku Ali. Saudaranya. Ada pertanyaan terkait ini kok? Salim dan Aku Ali? Tadi mau nanya tapi sudah ditanya sama Pak Safi itu. Oh iya. Siap. Mewakili. Kedua, Jazakallah khair Pak Safi. nah, nah, berarti sama pikirannya Pak. Iya, Anda juga tadi ini tertentu, ini kok nggak tertentu. Oh, rupanya idofah dari Iya, nah. depannya gitu. Ya, siap. Baik, kalau Sekarang ada ya, apa? Kalau ada pertanyaan, kita lanjut. Ustaz, nanya Silakan. Ustaz, Ya, alhamdulillah. tadi kan yang kalau nama dia nggak boleh tanwin nih, ya Salimu misalnya. Iya. Ketika dia idofah jadinya kayak alien gitu, ada tanwinnya nggak Ustaz? Oh, kalau ini Atau bakrin. sudah beda kasus nih. Ali ini nanti sebagai mudhof ilaih. Ya, mudhofnya hanya aku saja. Jadi ya sudah beda kasus Ali ini. Kecuali kalau iya Ali nanti baru ya Aliyu.
tidak bisa ditanwin, akhunnya dihilangkan. Tapi karena dia sebagai mudhof ilaih, maka ya bisa saja ditanwin. Dan karena status i'rabnya juga sudah ini toh, ya sudah mansub toh. Dan mansub ya berarti bukan mabni atas tanda mansub. Dalam artian sudah sah nih, sudah sah-sah saja ada tanwinnya. Itu apakah bisa diterima? Abdullah? Saya bisa. Ya. Baik, kita lanjut ya. Al-alim dan al-mudarrisah. Siapa tadi? Ya, antum ya. Abdullah, monggo. Ya ayyuhal alimu. Mhm. Atau Gimana, Ustaz? ada dua ya, ayuha atau hada. Oh, hai, Ustaz. Ya, Ya hadzal alimu. ya. Karena ini masih latihan, dua-duanya dipakai. Kalau antum praktek real nanti bebas mau pakai salah satu. Kemudian al-mudarrisatu. Eh, Ya ayyuhal mudarrisatu. Mudarrisatu mudzakar atau muannas? Mudarris muannas. Iya, berarti Ya ayyatuhal mudarrisatu atau atau ya hadzihil mudarrisatu. ya, sentuh. Karena ada alif lam ya, jangan lupa. Kalau ada alif lam harus pakai salah satu dari tambahan-tambahan di sini. Menyesuaikan gender. Kemudian eh terakhir belum terakhir ya. Oh, hanya 5 ya pesertanya. Apa? Salah hitung kan? Ya, enggak apa-apa. Monggo Pak Syafi'i. Nah, Ustaz. Bismillah. Ya naimun ala sariri. Kurang tepat. Nah, dia ini juga ini gitu. Ini Sabian bil mudhof. Oh, sabihan. Ya, dia Sabian bil mudhof menyerupai mudhof juga. Oh, sabihan bil mudhaf ya. Ya, berarti apa? Ya naiman ala sariri. Ya na iman alas sariri. Wahai orang yang tertidur di atas tempat tidur. Oh ya, salah satu ciri mengindikasi Syabian bil mudhof nanti kok. Mudhofnya nanti selalu berupa isim fa'il atau isim maf'ul atau isim-isim yang mustaq. Ya, naim. Ya. Seperti contohnya di atas tadi. Tolian jabal. Tolian itu juga isim fa'il. Ya, berarti nanti ditambah alif tadi ya. Ya naiman Ustaz ya. Ditambah alif maksudnya? Oh iya, Ya ditambah mimnya. alif di belakang. J. Ya, na'iman alas sariri. Kemudian mujibat da'wati. Ya, ya mujibud da'wati. Kenapa jadi mujibu? Karena ada alif lamnya Ustaz. Alif lamnya diidhofah tidak masalah nih. Fokusnya adalah ke yang depan nih. Oh, yang depan. Ya. Ini susunan apa? Yang menjawab doa. Susunan idhofah nih. Yang menjawab doa. Hmm. Berarti Ya. ya mujibat da'wati Ustaz. Ya, sudah betul. Tidak mengalami perubahan. Ya. Ada yang tidak ditanyakan terkait dua ini? Oh, Ya. jadi kaidahnya tuh kalau apabila dia mudhof, mudhof. Jadi berlaku kaidah yang pertama ini Ustaz ya. Iya, ketika mudhof wajib mansub. Hmm. Namun dia tidak ditanwin karena dia sebagai mudhof nih, bukan karena yubna ala mudhof. Bukan yubna ala mansub. Ingat ya kaidah idhofah bahwasanya mudhof tidak boleh ditanwin.
ketika mudhofnya musanna atau jamak, maka harus dihapus nunnya. Itu kaidah mudhof. Jangan lupa. Ya, baik. Kemudian terakhir ada yang mau ikhwah? Muslimun dan sami'ad du'a. Ya ayuhal muslimun. Hmm? Tidak ada alif lam, tidak perlu ayuhal nih. Ya ya muslimin itu. Hmm? Kenapa malah jadi majrur? Nembak-nembak aja Ustaz. Ya, muslimun. Yang lain ada yang mau mencoba? Nah, Ya, kira maksudnya Ustaz. Ya muslimu. Bagaimana Pak Syafi'i? Ya muslimu Ustaz ya. Nakira maksudah Ustaz. Ya, bisa nakirah maksudah, bisa juga nama orang juga. Ya. Bisa juga nakirah goiro maksudah. Nanti jadi Maksudah. ya musliman. Boleh ya musliman, boleh ya muslimu. Kalau ya musliman, ya berarti nakirah goiro maksudah. Kalau ya muslimu bisa saja nama orang, bisa saja nakirah yang maksudah. Karena muslim ini terpakai dalam banyak hal. Identitas ya seseorang juga, bisa nama juga ya. Nah, sering dipakai dalam banyak hal. Kemudian terakhir ya sami'ad du'a, Udah Ustaz sebutkan barusan. Ya sami'ad du'a. ya sami'ad du'a. Idhofah harus mansub. Nah, dijawab Ustaz tadi kan. Iya. Tidak sengaja ya, apa? Baik. Monggo, ada pertanyaan sampai di sini, Pak? Ya, materinya alhamdulillah sudah selesai ya, Mansubatul Asma. Besok insya Allah tinggal khulasah, tinggal ringkasan Mansubatul Asma dan insya Allah besok bahas tryout nih. Atau mungkin bahas tamrin yang banyak ini. Uzkur anwa al-mansubat fimayati. Kalau terselesaikan nanti insya Allah ya Jumat kita bisa eh, libur nih, karena sudah selesai materi. Ya, nanti bisa murojaah mandiri. Insya Allah semakin lama murojaah semakin banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan nanti. Ustaz mau nanya yang soal munsharif bermunsharif ini, Ustaz. Jadi, Yang ini kan ada Ibnu Umar. Nah, yang satu Akhu Aliyin gitu. Kenapa yang satu mansub, yang satu tadi Ustaz ya eh majrur. kasrotain gitu. Nah, Ada yang tahu ikhwah? Kenapa? Ini karena ini Ustaz. Ya. Ismul ladzi lam yansharif Ustaz. Ya, Umaro. Omaro ismul ladzi la yansharif. Tidak bisa di kasroh atau di tanwin. Di Ibnu Omaro beda dengan aliin yang dia munsorif, maka ketika menjadi mudhof ilaih ya bisa majrur. Jangan lupa ya, ini materi nahwu dasar 1 ya, ikhwah. iya Ustaz, lu udah agak lupa nih Ustaz. Sudah jauh Ustaz. Tapi Ya. Enggak ada pertanyaan lain. Umaro ini kan kasroh muqaddarah Ustaz ya. Bagaimana? Ya, Ibnu Umaro kan kasroh muqaddarah Ustaz kan. Umaro majrur dengan fathah, ya dengan fathah, bukan kasroh muqaddar. Jadi padha muqaddarah Ustaz kalau Fathah zahirah ya, Umaro. Memang Zohirah. demikian. Ya. Tapi posisinya kan dia majrur Ustaz. Ya, jarnya ya tetap nih, karena dia ghairu munsharif, majrurnya ya sah-sah saja dengan fathah. Ya sama seperti jamak muzakkar salim. Nah, dia mansub majrurnya sama-sama dengan ya begitu. Jadi Jadi nggak nggak bisa dikatakan kasroh muqaddarah Ustaz. bukan muqaddarah. Dia zahirah semua. Zohirah ya. Ya. Oh ya karena apa majurnya dengan apa fathah Ustaz ya. Iya, majrur dengan fathah. Jadi nggak bisa dikatakan apa kasroh Muqaddar. muqaddarah Ustaz ya. Betul. Ya.
Ada pertanyaan lain nih, Wah? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan nih, Wah, kita lanjut ke bahas soal ujian pekanan kedua kemarin ya. Sudah ujian semua ya, insya Allah. Kalau belum ya, ya alamat ya. Sudah terlewat waktunya. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan membahas soal pekanan nih, Wah. Ya, soal pekanan kedua kemarin sekaligus bahan murojaah. Kita urut saja satu-satu. Kita mulai dari Akh Jamil, monggo Akh Jamil. Nomor 1. Nah, Ustaz. Nomor 1 terdapat wawu ma'ah pada kalimat berikut. Berarti Saro Aliyun wal Jabala ya Ustaz. Wal Jabala. Santu. Ini. Ya, bawahnya ini atof semua. BCD atof semua. Kemudian nomor 2, Pak David. Nah, kemarin jawabnya maaf bih, Ustaz. Maf'ul Bih. bi. Bih. Bi. A. A. Nah, yakin? Enggak. Masya Allah. Ada yang bisa membantu, Ikhwah? Nomor 2 kira-kira apa? Kalau maf'ul bih nanti konteksnya menjadi mengeluarkan rasa takut nih. Sedangkan rasa takut ini menunjukkan keadaan nih. Dan maka keluarlah Musa dari kota itu dalam keadaan takut. Nah, maf'ul apa yang menjelaskan kondisi atau dalam keadaan? Ini maf'ul bih ya, Ustaz. Ya, hal nih. Halo, Ustaz. Kalau maf'ul bih menunjukkan tempat atau waktu nih. Ada ini. Ya, jawabannya hal dalam keadaan takut. Dan dia keluar dari kota itu khaifan dalam keadaan takut. Ini khaifan sebagai hal menjelaskan keadaan dari Musa. Ya, begitu ya, Pak David. Salah kemarin. Sekarang juga salah. Ya, intinya kalau maf'ul bih nanti ya pasti jadi objek ya. Kalau konteksnya seperti ini berarti nanti rasa takutnya itu sesuatu yang dikeluarkan. Padahal ya dalam keadaan takut. Jadi Karena masih belum paham misal yang maf'ul bih sama maf'ul bih ini. Tapi kemarin udah ulang-ulang, masih juga belum paham, Ustaz. Tapi nanti ulang. ya. Intinya maf'ul bih itu objek yang dikenai perbuatan. Maf'ul bih adalah waktu atau tempat terjadinya perbuatan. Hal yang menjelaskan. Oke. Kalau tamyiz ya penjelas. Dengan khaifan ini bukan objek yang dikeluarkan, bukan juga menunjukkan tempat atau waktu takutnya, tapi menunjukkan rasa takut itu sendiri dalam keadaan takut. Maka lebih tepatnya sebagai hal. Ya, nanti silakan dimurojaah pada. Nah, Baik, Ustaz. nomor 3, Abdullah, monggo. Nomor 3. Kalimat yang tepat untuk melengkapi jumlah berikut adalah wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Syahro, santu. Ini cara gampangnya dihafal ayatnya. Karena udah hafal ayatnya. Iya, betul, Ustaz. Lupa di Iraq sendiri. Ya, tapi ingat ya, kuncinya adalah di salasuna. Salasuna berapa, Ikhwan? 4, 30. Oke. 30 masuk kelompok mana? Tengah. Mufrad mansub. Ya, berarti jawabannya syahrun. Asyurin majrur jelas salah. Syahrin ya mufrad tapi majrur jelas salah. Asyuran ya
Mansub betul, tapi dia jamak. Yang benar adalah mufrad mansub. Ingat ya rumusnya. Jin, man, min. 1 sampai 10 jamak majrur. 11 sampai 99 mufrad mansub. Selebihnya apa? Mufrad majrur. Kemudian nomor 4 Pak Syafi'i, mau Pak Syafi'i? Nah, ini anak besarkan. Nah, ini Ustaz ya. Jadi kalau laibat tiflu jalisan tahta sajarati naharon. Hmm. Iya, yang merupakan hal adalah jalisan Ustaz. Jalisan untuk menjelaskan keadaan. Tahta dia apa? Maf'ul. Maf'ul Mutlak ya Ustaz. Maf'ul fihi. maf'ul fi Ustaz. Tahta Zorof. di bawah, menunjukkan tempatnya. Ya, dzaraf makan santum. Ya, maf'ul fi. Kalau naharon di siang hari, Oh, zorof berarti juga ya dzaraf zaman, tapi zaman. ya tahta dan naharon dua-duanya maf'ul fi. Jalisan dia hal. Tiflu apa berarti apa? Kedudukannya dalam kalimat sebagai Tiflu. Apa? Eh, subjek apa namanya? Fa'il Ustaz. fa'il. Fa'il ya. Tentu. Anak kecil itu laiba main jalisan dalam keadaan duduk tahta di bawah syajaroti, di bawah pohon naharon pada siang hari. Ya, kemudian kita lanjut nomor 5. Jamil. Eh, kalimat kalimat nafiron berkedudukan sebagai tamyiz. Tamyiz. Tentu. Kuncinya di mana di sini? Aktsaru lebih banyak. Nah, apa yang lebih banyak belum dijelaskan. Nafi, ron. Ya li'aunihi Ustaz ya. Tamyiz apa? Li'aunihi. Li'aunihi Ustaz ya. Li'aunihi. Oh. Tamyiz. Apa istilahnya? Tamyiz apa? Mumayyiz, mal, Malfuz ya Ustaz. Malfuz. malhus. Malhus. Tidak terlafaz nih. Bukan li'aunihi. Itu maf'ul mutlak nih nanti. Linau'ihi. Kemudian nomor 6 Pak David, mau Pak David? Tidak terdapat hal berupa jumlah. Berarti halnya apa? Mufrad. Kemarin jawab apa Pak David? Lupa, Ustaz. Karena kemarin banyak salahnya tuh, Ustaz. Insyaallah. Karena kayaknya mesti ngulang lagi di level juga. Insyaallah. Ya, ada yang bisa bantu Ikhwan? Nomor 6. Sama kayak level 2 kemarin juga diulang lagi baru ngerti. Oh, insya Allah. Ah, Tidak mengapa. Anda dulu belajar muyasar sampai 3 kali atau 4 kali. Diulang-ulang terus. Masya Allah. Iya. Apa? Koneknya Ya, agak kan, lama. Ustaz, J, yang B Ustaz ya. yang B ya, Santo. Iya, tapi anak jawabnya salah Ustaz. Jawabnya salah. Iya, ujiannya salah, tapi ketika anak koreksi lagi baru baru tahu kalau anak salah. Iya, insya Allah. Ya, yang A ini yatma'innu bi ummihi. Yatma'innu ini fi'il, ya jelas dia bukan ya jelas dia jumlah ya. Kemudian yarfa'u sautihi ya, sautahu ya jelas dia ada fi'il maka pasti jumlah juga. Kemudian wahwa jalisan ini malah wahwa jalisun mubtada dan khobar. Anak milihnya yang D Ustaz karena nggak kelihatan wahwanya Ustaz. Jadi jalisun.
Oh, Jadi insya hari Allah. hari hari Ahad sore itu anak koreksi baru tahu salah, koreksi sendiri. Ya, sedikit terkecoh ya Pak Nah, Syafi'i. walaupun kecil layarnya Ustadz kan So, kayak HP Ustadz. oh, Masya Allah. Ya, jawabannya yang B, ikhwah. Yang B. Ya, la tasyrabul ma'a qa'imin. Janganlah kalian itu minum air qa'imin dalam keadaan berdiri. Kemudian nomor 7, Abdullah. Kalimat berikut yang di dalamnya terdapat tamyiz malfuz yang dilafazkan saja. Hmm, Di ini Sat. Jiroman dia. Ya, Ya. contoh. Ishtara al-ghani, pedagang itu, atau ya orang kaya itu, ishtara membeli jiraman 1 gram dahab emas. Ya, jawabannya D, malfu. Ya. Mana mumayasnya? Mumayasnya ya, jiroman. Ya, ini soalnya harusnya mumayas malfuz nih, bukan tamyiz malfuz nih. Kalau tamyiz malfuz ya dahaban jawan nih. Nah, itu ilman ini tamyiz semua ya, malfuz semua. Soalnya sebenarnya salah harusnya mumayas yang malfuz. Kemudian nomor 8, Pak Syafi'i, monggo Pak Syafi'i. Kan ya apa soalnya korotal bin. Oh iya. Nah, Ila kita bin Ustadz ya. kenapa kita bin? Oh, kitaban Ustadz. Kita abang ya. Iya, Betul. Langsung ya ya. kitaban. Ila ya. Ya, karena dia kalimatnya taman ujab nih. Ucap. Taman ada mustaqna minhunya al-kutub nih, dan kalimatnya positif. Kitaban Ustadz. Alhamdulillah Ila anak kita. benar itu Ustadz. Insya Allah. Ya, mansub nih, wajib mansub ketika taman ujab. Ya, santai Pak Syafi'i. Kemudian nomor 9, naik lagi Jamil. Eh, kalimah yang bergaris bawah eh, berarti B Ustadz, Ya, fathah. contoh dia taman mujab juga maka wajib mansub ghairu zaidin. Kemudian nomor 10, ya, monggo Pak David. Kata yang tepat, A najawab. ya insya Allah A betul nih. Ya, tapi B betul, C juga betul. Jadi jawabannya D. Boleh semua, Ustaz? Boleh semua ya. Karena maknanya sama ya. Ila siwa khola, pengecualian semua. Ya, insya Allah. Ya, setidaknya ada betulnya ya Pak David nih. Ila juga betul. Ma wajatu fil baiti, aku tidak menjumpai ya di dalam rumah. Ya. Maka ya boleh ila banat, siwa banat atau khola banat. Ya. Kecuali anak perempuan. Afwan Ustadz, banatinnya kenapa kasroh Ustadz? Banatin kenapa kasroh? Ya karena dia bisa mansub, bisa majur nih. Oh iya, Ya, Afwan Ustadz. contoh. Oh ya, apa? Kenapa tadi, Ustaz? Ya, banat karena dia jamak muannas salim maka mansub majrurnya sama. Pakai ilah nanti jadi mansub, pakai siwa khola maka wajib majrur. Boleh semua. Biasanya ila banat. Banat apa? Banatan tidak bisa nih banatan. Iya, nggak bisa ya. Oh iya. Iya. Nah, Konteksnya kalau pakai ilah dia taman manfi. Taman manfi, afan nakis nih malah. Afan ma wajatu fil baiti. Iya, nakis.
Nanti dia sebagai maf'ul bih. Kalau pakai ilang. Ya, sedangkan maf'ul bih mansub jamak muannats salim dengan kasroh juga. Ya, berikutnya nomor 11. Abdullah. Pada kalimat an-nujum dibaca masuk karena didahului wawu. Benar nih, Ustaz? Ya, benar. Yusolli al-musafir. Ya. Musafir itu sholat fi Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Wan nujum. Dibersamai bintang. Bintang. Wawunya wawu ma'ah. Nah, iya. Kemudian nomor 12 Pak Syafi'i. Nah, itu salah Ustaz. Ya, salah ya. Kalau sohibul Hal. hal maka bisa saja marfu atau majrur. Yang wajib mansub adalah halnya nanti. Kemudian nomor 13 ya, Jamil. Al jumlah datang setelah ma'rifah, sedangkan naat jumlah datang setelah nakirah. Benar, Ustaz. Benar. Ya, Benar. benar ya. Kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifah bahwa hal. Kalau ba'da nakirah bahwa sifat atau naat. Kemudian nomor 14 Pak David. Benar, Ustaz? Ya, benar ya. Mufrad majrur ya tamyiznya. Safarul musafiru, musafir itu safar alfa yaumin 1000 hari. Benar, benar. Ya, mufrad majrur. Jin man min mufrad majrur 1000. Dan nomor 15 Abdullah. Nomor 16 Ustaz ya? Ya, 15. 15. Kata yang terletak sebelum wero atau siwa selalu dibaca jar. Salahnya, nah pilihnya Ustaz. Ya, memang salah ya. Kalau setelah siwa dan ghair baru harus dibaca jar. Kalau sebelum siwa ghair ya tergantung konteks dulu. Macam-macam kan konteksnya. Ya, tentu. Kemudian nomor 16 Pak Syafi'i. Nama tiflu yajlisu. Yang mati flu ya jadi terdapat hal yang berupa jumlah itu Ustaznya. Itu benar Ustaz. Benar ya. Karena isim sebelumnya ma'rifah, maka jumlah di sini pasti hal. Jadi artinya bagaimana kalau dia hal, Pak Syafi'i? Eh, eh, apa dalam keadaan Ustaz ya. Ya, dalam keadaan Dalam duduk. keadaan atau sambil Ya, anak dalam laki-laki itu keadaan tidur dalam keadaan duduk. duduk. Ya. Kalau nanti sebagai naat, jadi bagaimana? Naat. Yang mananya naat? Ya jelisunya. Ya. Berarti kalau sebagai naat eh, anak kecil itu tidur. Ya, nanti terjemahnya jadi anak yang duduk itu tidur. Anak yang duduk itu tidur. Ya, ya jelasnya menjadi sifat dari div. Ya, sebegitu pengaruhnya ada alif lam atau tidak. Ya. Itulah bahasa Arab. Dan lanjut nomor 17. Jamil. Berikut ini merupakan contoh tamyiz dengan mumayyiz malhus. Benar, Ustaz. Nah, al-walidu awsa'u min waladihi khibratan. Walid itu yang melahirkan itu awsa' lebih luas dari yang dilahirkan khibratan. Apanya? Pengalamannya atau pengetahuannya. Dia nomor 18, Pak David. Nah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Mati lampu, Ustaz. Ana lihat di HP. Apa pertanyaan, Ustaz? Kecil kali ya.
Coba. Begini terlihat. Kum ma'dud padat antara jamak mansub. Oh, jamak mansub. Salah ya, Sa? Salah. Harusnya apa? Mufrad mansub. Mansub. Ya, man. Jangan lupa. Jin, man, dan min. 11 sampai 99 itu di Nah, tengah sini. Man, mufrad, man. Ustaz. Afwan, Ustaz. Anda boleh izin, Ustaz. Mau nutup ini dulu, Ustaz. Soalnya lampu mati. Oh, boleh. Monggo, Pak David. Dapat giliran nih, ya. Sumbangsel kan padam semua lampunya. Oh, Ah, siap. ada kerusakan dari kemarin itu. Ya, monggo, Pak David. Iya. Nah, afwan ya, Ustaz. Ya, izin, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjut nomor 19. Abdullah. Ada kalimat-kalimat yang tidak wajib dibaca nasab. Ini Anda pilihnya salah, Ustaz. Kalimat Arab tidak wajib dibaca nasab. Kenapa tidak wajib? Karena dia bentuknya apa nih? Ya. Ada mustatsna minhu. Ya, ini kalimatnya keluarga itu di dalam rumah sekarang kecuali bapak. Maka ya ada mustatsna minhu ya, al-usrah ini. Maka kalimatnya taman mujab. Maka al-ab wajib dalam kondisi nasab. Maka pernyataannya salah. Iya, taman mujab jadi wajib. Ya, harusnya apa? Harusnya wajib dibaca nasab nih. Itu yang benar. Dan terakhir nomor 20, Pak Syafi'i. Monggo. Itu istisna dengan khola ada isim Asyik. setelahnya selalu dibaca mansub, Ustaz ya. Soalnya Benar. ini mansub sebagai maf'ul bih ya. Itu salah, Ustaz ya. Ya, salah ya. Setelah khola Salah. ada hasya itu boleh mansub atau majrur. Majrur. Kecuali kalau ada ma di depan khola dan ada, baru nanti wajib dibaca mansub sebagai maf'ul bih. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nih, monggo. Ya, baik. Nggak rasa tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, demikian ikhwah dari kita pada malam hari ini ya. Alhamdulillah materi kita telah selesai. Insya Allah kita besok tinggal membahas khulasoh, ringkasan, dan menyelesaikan tamrin. Kemudian kalau waktunya mencukupi, insya Allah kita besok ya latihan mengerjakan soal tryout nih. Ini kita bahas bareng-bareng nanti. Demikian, kalau ada pertanyaan di luar dars seperti biasa Anda tawarkan, boleh tanyakan ke grup ya Japri atau ditanyakan di pertemuan berikut. Insya Allah kita sambung lagi besok. Kita akhiri sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.